Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Salam sebat sahabat sekalian. Di sini saya Wantuy akan menemani kalian semua masuk ke sebuah cerita yang gak cuma seru tapi juga bikin mikir. Kali ini kita bakal bahas sebuah film sci-fi yang gila banget premisnya. Film ini menceritakan tentang sebuah misi penyelamatan matahari. Ya, matahari. Dari luar angkasa yang sunyi sampai pertemanan paling gak masuk akal antara manusia dan makhluk asing. Cerita ini bukan cuma soal sains, tapi juga tentang keberanian. Mari duduk manis, siapkan omprengmu dan langsung saja. This is Project Hail Mary. Di awal kita diperlihatkan dengan scene orang yang terbangun dari kantong tidur dengan penampilan serba acak-acakan seperti gembel yang baru bangun dari koma panjang. Dia panik, bingung, gak tahu di mana dia berada. Refleks dia buka kantong tidur lain dan boom, isinya mayat. Ia menuju ke ruang pilot dan mencoba mengoperasikannya untuk pulang ke bumi dengan berbicara dengan AI di kapal itu yang bernama Mary. Butuh 11 tahun, 10 bulan, 14 hari, dan 6 jam untuk sampai ke bumi. Damn. Penonton dibawa mundur. Dia ternyata seorang guru yang bernama Grace, lagi ngajar anak-anak kecil tentang luar angkasa. Sampai tiba-tiba ada anak yang nyinggung soal garis Petrova, yang ternyata bukan sekedar teori, tapi itu ancaman nyata. Yang dalam 30 tahun suhu bumi bisa turun 10-15 derajat, alias Global Freezer Edition. Balik lagi ke masa sekarang, di kapal luar angkasa, Grace mulai berbenah, bercukur, makan, bahkan sempat udud. Ya, walaupun di luar sana vakum, tapi ya udahlah, sinematik dulu. Kembali ke kelas, Grace didatangi seorang wanita bernama Eva dari tim Petrova. Dia butuh bantuan Grace. Grace awalnya nolak, tapi ya namanya juga plot. Setelah drama tarik ulur, akhirnya dia setuju. Lalu ia masuk ke sebuah lab. Grace pakai outfit kayak Among Us. Ya beneran vibesnya gitu, buat nguji organisme asing. Awalnya santai, tiba-tiba dia joget kecil karena nemu sesuatu. Ternyata itu bukan sekedar bakteri, itu sel. Sel aneh yang tersusun dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Namanya astrophage. Dan akhirnya ia bergabung dengan proyek ini yang dinamai Project Hail Mary. Ia diberi satu ruangan khusus untuk bereksperimen. Ia membuat percobaan dengan membangun magnet ruang angkasa untuk menguji perilaku astrophage. Hasilnya, astrophage hilang saat terkena cahaya. Lalu ia memasukkan kotak magnet tersebut ke ruangannya dan menutup semua jendela ruangannya sampai tiada sedikit pun cahaya yang bisa masuk. Dan tanpa disadari, ya Grace menjadi ayah. Astrophage berkembang biak dalam gelap. Ia dibawa ke sebuah tempat di atas kapal induk yang berisi seluruh tim proyek. Di sana ia disambut baik karena berhasil menemukan cara mengembangbiakan astrophage. Ada seseorang yang bertanya, berapa banyak untuk membuat 2 juta kilogram astrophage? Pertanyaan itu membuat Grace kaget. Why? Ternyata ia memang belum diberitahu inti misi dari proyek ini apa sebenarnya. Yang sebenarnya adalah ngiknok. Jadi semua bintang mulai sekarat, termasuk matahari, karena astrophage, kecuali satu, yaitu sebuah planet yang bernama Tau Ceti. Dan proyek ini berencana untuk mencari tahu kenapa Tau Ceti tidak terinfeksi seperti matahari dan bintang lainnya. Jarak ke sana dapat menempuh 11,9 tahun cahaya, dan itu mustahil untuk ditempuh dengan kapal antar bintang, kecuali menggunakan astrophage itu sendiri sebagai bahan bakarnya.
Namun konsekuensinya adalah astronot yang berangkat akan mati di sana karena bahan bakar tidak akan mencukupi untuk pulang pergi, dan hasil temuannya akan dikirimkan menggunakan kapal tanpa awak ke bumi. Butuh 3 orang untuk berangkat, yaitu seorang pilot, seorang insinyur, dan seorang ilmuwan. Singkat cerita, 2 temannya itu mati. Tragis. Space is not your friend. Balik lagi ke masa sekarang. Ia sudah masuk ke orbit Tau Ceti. Saat ia sedang melihat keluar, ia melihat sebuah sesuatu yang bernama Blip A. Bentuknya seperti pondasi setengah jadi bangunan, namun bentuknya sangat besar. Ia mencoba manuver menjauh dari benda tersebut, namun benda tersebut selalu menempel padanya. Tiba-tiba benda itu melempar sebuah benda kecil ke arahnya. Lalu Grace mencoba mengambilnya dan berhasil. Ia mencoba mencari tahu apa benda tersebut, namun gagal. Dan ia teringat bahwa butuh sebuah peralatan untuk menganalisis astropage di Tau Ceti, yaitu dengan menciptakan gravitasi menggunakan sentrifugal, dan akhirnya ia berhasil. Ia menemukan bahwa benda tersebut seperti terbuat dari logam, seperti ompreng MBG. Kapal asing itu melemparkan benda kedua dan Grace menangkapnya kembali. Lalu tiba-tiba kapal asing itu membuat sebuah jembatan terowongan yang menghubungkannya dengan kapal milik Grace. Akhirnya Grace penasaran dan mencoba untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Lalu Grace masuk. Ia menemukan sebuah dinding aneh. Ia mengetuk-ngetuk dan tiba-tiba muncullah sebuah tangan dari batu yang mengeluarkan boneka berbentuk manusia. Sepertinya makhluk itu mencoba berkomunikasi dengan Grace. Ia pun kembali ke kapalnya dan terowongan itu terlepas. Tak lama kemudian terowongan itu tersambung kembali, dan saat Grace masuk tiba-tiba gravitasi hadir di sana sehingga Grace tidak perlu repot menggunakan pakaian luar angkasa. Ia mencoba berkomunikasi lagi dengan makhluk batu itu. Ia mencoba menawarkan Indomie. Akhirnya Dr. Grace pun bisa melihat wujud sempurna makhluk itu yang terlihat seperti Bakugan. Grace menari dan si batu itu mengikuti gerakannya. Disinilah perkenalan mereka dimulai. Anehnya, si batu itu tidak memiliki wajah sama sekali. Grace mulai untuk membuat bahasa antar mereka agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Grace mulai memanggil si batu itu dengan nama Rocky. Ternyata Rocky menggunakan ekolokasi untuk melihat. Dr. Grace pun mulai mengenali suara dia dan mencocokkannya dengan apa yang ia katakan menggunakan gelombang suara. Ia mulai mengumpulkan data per kata dari Rocky dan akhirnya pelan-pelan mereka bisa berkomunikasi. Ternyata Rocky pun sedang dalam misi menyelamatkan planetnya yang bernama Eridian. Namun ironisnya ia sama seperti Grace yang berangkat tidak sendiri, teman-temannya sudah die. Nasib mereka sama. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam misi ini. Josh dan ia mulai mencari suara yang cocok untuk Rocky dan diprogram agar mereka lebih mudah berkomunikasi. Flashback kembali, Grace diperkenalkan dengan 3 astronot yang akan berangkat untuk misi ini. Lalu Grace mulai mendemokan bagaimana astropage beraksi. Ia menyebutkan bahwa 1 gram astropage dapat melelehkan 1 metrik ton logam. Dr. Grace berbicara sedikit dengan Komandan Yao dan dia menemukan 1 kalimat berharga. Komandan Yao berkata, "Aku tidak punya keberanian seperti kalian, percayalah, itu bukan gen. Kau hanya perlu menemukan seseorang untuk membuatmu berani." Itu membuat Grace berhenti berjalan dan berpikir. Kembali ke masa sekarang. Rocky mulai penasaran dan masuk ke kapal Grace dengan menggunakan bola pelindung untuk dirinya yang terbuat dari kaca atau kristal.
dan ia berjalan seperti hamster ball. Rocky mulai menjelajah kapal dengan berontak, tubruk sana tubruk sini. Singkat cerita, ternyata radiasi dari astropage lah yang membuat teman-teman Rocky mati. Lalu mereka berdua merencanakan untuk melakukan aksi di garis Petrova untuk mengambil sebuah sampel agar tahu kenapa astropage tidak memakan Tau Ceti. Mulailah mereka OTW ke Tau Ceti dalam 11 hari 3 jam 14 menit. Scene kembali ke masa lalu, di mana Grace sedang minum-minum di dalam sebuah bar di atas kapal induk itu. Dan dia sedikit berbicara dengan Eva, dan tiba-tiba Eva bernyanyi dengan indah di dalam bar tersebut. Grace memandangnya dengan takjub. Wow. Sampailah mereka di Tau Ceti, suguhan visual yang amat membledos. Sebuah planet yang sungguh menakjubkan berwarna merah dan hijau lebat dengan pohon sawit. Lalu Grace pergi keluar kapal untuk mengambil sampel dan Rocky menunggu di dalam kapal. Saat tiba di luar, Grace merenung dalam ikatan cahaya merah visual yang menakjubkan. Absolut Cinema. Setelah berhasil mengambil sampel, mulailah dia mengujinya di lab. Setelah diteliti, ternyata jumlah astropage yang datang dan pergi ke Tau Ceti berjumlah sama. Jadi mereka tidak berkembang biak di sana dan meninggalkan planet itu tanpa kenapa. Setelah diteliti, ternyata ada kehidupan di Tau Ceti. Terdeteksi protozoa, adanya sel yang hidup di sana. Jadi ada semacam predator mikroba alami dan akan ada di awan tempat astropage bernafas. Untuk memastikannya lebih jauh, mereka harus masuk ke atmosfer Tau Ceti. Namun masalahnya kapal ini tidak dibangun untuk itu. Jadi bila dipaksa masuk, maka mereka akan tercabik habis oleh atmosfer Tau Ceti. Jadi rencana mereka seperti memancing. Mereka mendekati atmosfer dengan menurunkan kolektor ke awan dengan rantai. Lalu Grace naik ke lambung kapal untuk menariknya. Namun jika kapal tidak pada sudut dan kecepatan yang tepat, maka mereka akan mati. Disinilah peran Rocky sangat krusial. Di sini Rocky baru tahu kalau ternyata Grace tidak bisa pulang ke bumi karena bahan bakarnya memang tidak cukup untuk pulang dan pergi sedari awal. Grace tidak masalah dengan itu dan telah menerima resiko tersebut. Namun hal itu membuat Rocky merasa sedih karena Grace yang sudah menjadi temannya akan mati. 2 juta kilo astropage yang dibutuhkan untuk bisa pulang ke bumi, dan Rocky siap membagikan itu kepada Dr. Grace. Wow. Karena Rocky tidak ingin melihat temannya mati lagi, Grace menangis akan hal tersebut bahwa ternyata ia masih memiliki harapan untuk pulang. Scene kembali ke masa lalu. Ternyata Eva dan Grace sedang berada di tempat luas dan terdapat beberapa bangunan laboratorium di sana. Dan boom, laboratorium meledos. Kembali ke Tau Ceti, mereka mulai mendekati atmosfer Tau Ceti dan mulai menurunkan kolektor ke awan yang ada di sana. Grace keluar kapal dan harus menarik kolektor tersebut. Ia mulai berjalan dengan menggunakan tali agar tetap terhubung dengan kapal. Kolektor mulai dinaikkan dan berhasil. Saat Grace mencoba kembali ke kapal, tiba-tiba insiden tak terduga terjadi. Sebuah perangkat kapal terlepas dan mengenai Grace hingga terjatuh, dan kolektor tersebut jatuh lepas dari tangannya. Namun untungnya kolektor masih tersangkut di kapal. Tapi kapal sudah terlalu dekat dengan atmosfer. Grace tiba-tiba melakukan hal berbahaya demi menyelamatkan kolektor. Ia melompat dengan mengandalkan tali yang mengikatnya sehingga ia dapat kembali terhempas ke atas kapal. Dan akhirnya kolektor beserta Grace berhasil masuk kembali ke dalam kapal.
Dikira sudah selesai, eits, tapi tidak. Ternyata gravitasi merobek kapal. Namun tidak semulus itu. Terjadi kebocoran lambung kapal dan bahan bakarnya berhamburan, sehingga mau tidak mau mereka harus membuang tangki bahan bakar itu. Bahan bakar berhasil dibuang, namun hentakan keras di dalam kapal membuat Grace terpentok dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, tombol pelepasan terakhir masih belum diaktifkan, namun Grace sudah mulai kehilangan kesadarannya. Rocky tiba-tiba menghancurkan pelindungnya dan keluar dari bola kristalnya yang melindungi dirinya. Padahal itu sangat membahayakan nyawanya. Dan mengaktifkan tombol itu. Badannya yang sudah ngebul terbakar karena oksigen, namun tetap mencoba menyelamatkan Grace. Rocky hampir mati demi temannya. Kembali ke ledakan lab. Ternyata ledakan tersebut menewaskan seluruh tim sains dari Komandan Yao, dan salah satunya adalah orang yang akan pergi ke Tau Ceti. Jadi sekarang dibutuhkan satu astronot pengganti. Ya, Grace salah satu kandidatnya. Namun Grace menolaknya dan ia hanya diberi waktu 3 jam untuk memikirkan hal tersebut. Kembali ke kapal, Grace sadar. Ia melihat jejak-jejak gosong dan mengikuti jejak itu dan berakhir di Rocky yang terbaring lemah di dalam bola kristalnya. Untungnya Rocky masih hidup. Air mata Grace kembali moncor. Rocky sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Grace mulai menguji astrofag yang dia ambil dengan kolektor. Setelah diteliti, akhirnya ia berhasil menangkap predator yang dapat memangsa astropage. Dan predator amuba dari Tau Ceti itu dinamai dengan Tau Muba dan menyimpannya di dalam Xenonite, yaitu benda tabu yang dibuat oleh Rocky. Setelah beberapa waktu berjalan, Rocky akhirnya bangun sehat walafiat. Grace langsung memperlihatkan hasil pancingan mereka, yaitu Tau Muba. Mereka merayakannya dengan sebuah pesta kecil-kecilan. Grace memberikan sebuah bola berbentuk bumi agar Rocky dapat mengikatnya. Sedangkan Rocky yang tidak membawa apa-apa memberikan Nadia jalan-jalan di dalam kapalnya. Kapalnya memang penuh dengan metal yang bercahaya dan tampak tidak seperti kapal manusia. Namun berkat teknologi canggih yang dimiliki kapal Rocky membuat Grace merasa terpukau. Flashback terakhir. Grace tetap menolak untuk dijadikan astronot pengganti dalam misi ini. Ia lari dan terlibat kejar-kejaran beberapa saat yang pada akhirnya ia tetap tertangkap dan disuntik bius. Relawan paksa. Ya, hingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam kapal. Scene beralih ke terowongan. Grace mulai berpamitan dengan Rocky. Rocky berkata, "Kau manusia paling berani yang pernah kutemui." Tapi itu hanya sebuah lelucon karena memang hanya Grace lah satu-satunya manusia yang pernah Rocky temui. Perpisahannya yang sangat menyentuh antara mereka. Perpisahan tersebut ditutup dengan menari bersama. Lagi dan lagi moncor air mata Grace. Grace memulai perjalanan pulang ke bumi dan akan menempuh waktu 4 tahun 2 bulan dan 11 hari. Ia masuk ke box tidurnya dan mulai memutar kembali ingatannya di masa lalu, bagaimana ia mengajar sampai ia ditangkap untuk dipaksa menjadi astronot. Tiba-tiba kapal mengalami masalah, kontaminasi terdeteksi. Ada kebocoran ternyata dari Xenonite, tabung yang dijadikan wadah untuk Tau Muba. Ternyata Tau Muba bisa melewatinya, namun Grace berhasil menghentikannya sebelum ia memakan semua astropage yang ada di kapal. Kapal Rocky terbuat dari Xenonite dan Tau Muba sudah akan berada di saluran bahan bakarnya dan dia akan kehabisan bahan bakarnya. Sistem pendukung kehidupannya akan gagal. Jika itu tidak membunuhnya, maka penyakit radiasi yang akan membunuhnya.
Dia menghadapi kematian yang panjang dan lambat dan menyakitkan dan sendirian. Grace punya pilihan, pulang ke bumi atau balik menyelamatkan Rocky. Dan akhirnya dia pilih balik untuk menyelamatin Rocky. Akhirnya Grace mengirimkan cukup tahu Muba ke bumi menggunakan 4 kapal kapsul yang masing-masing bernama John, Paul, Ringo, George. Ya, The Beatles. Scene berganti ke Eva yang sudah tua yang ada di bumi, memutar rekaman dari Grace yang sedang bersama Rocky jauh di luar sana sembari memegang boneka buatan Rocky yang berbentuk manusia yang Rocky berikan pertama kali ketika bertemu Grace. Akhirnya Tahu Muba sampai di bumi. Grace terbangun dari tidurnya di sebuah rumah dan saat keluar rumah ternyata dia ada di Erid, yaitu planet rumah Rocky. Rocky sempat memberitahu Grace bahwa ilmuwan dari planet Erid sudah menyiapkan kapal untuk Grace pulang. Namun Grace memilih untuk tinggal sedikit lebih lama di sana bersama Rocky dan spesiesnya, ya batu yang hidup. Dan akhirnya ia menjadi dosen bagi para batu hidup di sana. Tamat. Oke, itu dia cerita dari proyek Hail Mary. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe biar advance saya lancar. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih. Hidup maaf aku